Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah, azzani Allahu wa iyyakum. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan materi kita ya, tentang ta'ammulat ya, wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ya, nasab dari Luqmanul Hakim ya, profesinya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Maka selanjutnya kita akan bahas ya, wasiat-wasiatnya. Yang pertama ya, adalah at-tahdhiru minasyirki. Ya, wasiat pertama adalah at-tahdhir minasyirki, peringatan dari kesyirikan. Ya, peringatan dari kesyirikan. Ini adalah wasiat agung. Ya. Dan yang paling penting ya, dari wasiat-wasiat yang ada, yaitu mewaspadai dari dosa syirik. Karena apa? Ya. Karena sebagaimana telah kita ketahui bersama, dosa syirik itu adalah dosa yang paling besar, paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan yang paling zalim. Ya. Kenapa kesyirikan itu disebut dengan kezaliman? Ya. Karena dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal selain Allah itu tidak berhak untuk diibadahi. Selain Allah itu tidak berhak untuk disembah. Tidak berhak untuk diibadahi. Karena apa? Karena la yanfa' wa la yadur. Enggak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa mencegah dari madarat. Siapapun itu. Baik malaikat ataupun para nabi. Yang keduanya ini adalah makhluk mulia. Itu enggak berhak disembah. Nggak berhak diibadahi, nggak berhak dipuji dengan pujian yang ghulu, karena mereka nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa memberikan madarat. Maka penting ya, di sini ya, untuk diingatkan tentang perkara kesyirikan. Karena hampir sebagian kaum muslimin itu jatuh pada dosa ini. Mereka terperosok pada dosa ini. Makanya penting untuk diingatkan. Ya, penting untuk diingatkan. Oleh karena itu, wa aula wasaya Luqman li ibnihi ifradullahi ta'ala bil ibadah wal bu'du 'anisyirki. Wasiat Luqman yang paling pertama, yang paling utama ya, itu adalah menunggalkan Allah dalam ibadah dan menjauhi yang namanya kesyirikan. Ini disebut dengan sebab keselamatan yang paling utama. Ya. Maka seorang tidak akan pernah selamat dunia dan akhirat
Jika dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jika dia tidak menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata," apa kata Allah? "Faqad faz." Maka siapa saja yang dijauhkan Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, apa kata Allah? Faqad faza, maka dia sungguh telah mendapatkan kemenangan, telah mendapatkan keselamatan. Makanya sebab utama orang ingin selamat itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Qala ta'ala wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ini wasiat pertama. Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya sambil menasehatinya, sambil mengingatkannya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah. Maka termaktub dalam wasiat ini ya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak disebutkan? Kenapa ya Luqman tidak menasehati ya, wahai anakku sembahlah Allah. Tetapi Luqman langsung apa? La tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah. Ya. Karena apa? Karena berapa banyak orang yang mengaku bertauhid namun dia jatuh dalam kesyirikan. Ya. Dan ini juga menunjukkan seorang yang jauh dari kesyirikan, ya, maka dia pasti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ya wasiat mentauhidkan Allahnya enggak disebutkan nama Luqman, tetapi langsung apa? Jangan kau sekutukan Allah. Maknanya ketika engkau tidak mensekutukan Allah, maka engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Jadi ini ya termasuk ilmu. Ketika melarang itu harus diberi alasannya. Agar orang yang diajak bicara itu faham. Nah, sini Luqman seperti itu. Ketika melarang sesuatu, disebutkan alasan larangan tersebut. Disebutkan kenapa, ya, nggak boleh dilakukan hal tersebut. La tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah. Ya. Kalau cuma sampai sini, ya, jangan kau sekutukan Allah. Maka orang yang diberi wasiat itu bertanya, kenapa? Kenapa kita nggak boleh menyekutukan Allah? Ya, makanya di sini Luqman langsung diberi alasannya. La tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah. Kenapa? Innasyirka la dzulmun 'adzim. Karena kesyirikan itu kezaliman yang paling agung, yang paling besar. Qila inna ibnahu kana musyrikan, ya. Dalam salah satu tafsiran dikatakan bahwasanya anak dari Luqman Al-Hakim yang bernama Tharon itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah. Falam yazal Luqmanu ya'iduhu wa yanhahu 'ani syirki. Maka ayahnya enggak bosan untuk mengingatkan anak tersebut. Enggak bosan untuk mengingatkan. Memperingatkan dari kesyirikan, gak bosan ayahnya. Hatta amana billahi wahdah, sampai sang anak itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran pentingnya? Seorang murabbi, seorang pendidik itu tidak boleh bosan untuk mengingatkan kebaikan. Lebih spesifik lagi, seorang ayah itu jangan sampai berhenti untuk mengingatkan kebaikan kepada keluarganya.
Gak boleh dia berhenti. Sebagaimana Luqman ya, tidak putus asa, tidak berhenti untuk terus menasehati anaknya yang jatuh pada kesyirikan. Karena tugas ayah itu berat. Tugas suami itu berat. Bukan hanya memastikan anggota keluarganya kenyang, bukan hanya memastikan anggota keluarganya terpenuhi nafkahnya, terpenuhi sandangnya, tapi lebih dari itu memastikan anggota keluarganya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas terberat suami. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, sungguh Allah akan bertanya kepada ayah, kepada suami tentang tanggung jawab kepada keluarganya sebelum Allah bertanya kepada anak dan istrinya tentang baktinya kepada suami. Itu yang akan ditanya pertama itu suami dulu. Yang akan ditanyakan pertama tuh suami dulu. Baru kemudian mereka ditanya tentang baktinya kepada suami. Sang anak ditanya tentang baktinya kepada ayah, begitu juga sang istri ditanya tentang baktinya kepada suami. Maka sang ayah yang pertama kali dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu ya dan keluargamu. Artinya apa? Kita tidak akan mungkin bisa menjaga keluarga kita dari api neraka kalau kitanya tidak bisa menjaga diri kita. Kita jangan berharap anak dan istri kita tunduk kepada Allah kalau kitanya nggak tunduk kepada Allah. Jangan kita berharap anak dan istri itu sholat kalau kitanya nggak sholat. Makanya kata Allah, jagalah siapa? Anfusakum, diri kamu. Kalian dulu dijaga. Pastikan kalian itu di atas ketaatan. Ya. Baru nanti Allah Subhanahu wa taala ya akan jadikan anggota keluarganya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kesolehan suami, kesolehan ayah itu akan berdampak kepada kesolehan keluarganya. Sebagaimana yang Allah ceritakan pada Quran surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Ya, makanya dijaga anak keturunannya. Karena apa? Ayahnya orang salih. Ya, ayahnya itu orang salih. Maka keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wallahu yatawallas salihin. Allah yang menjaga orang-orang salih. Allah yang menjaga orang-orang salih. Ya. Di sini Luqman gak bosan untuk memperingatkan anaknya dari kesyirikan, untuk mencegah dari kesyirikan. Ya. Sampai anaknya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Ya. Anak dan istri itu tanggung jawab suami. Ya. Karena ketika dia menikah, ya, dia telah mengambil perempuan itu ya, dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya harus dijaga. Ya. Makanya harus dijaga. Ya, ketika suami itu tidak sholih, ya, maka akan berdampak kepada keluarganya. Ya. Sebagaimana perkataan Fudail ibn Iyad. Ketika aku berbuat dosa, kata Fudail bin Iyad ini, ketika aku berbuat dosa, aku rasakan efek dosa itu kepada suami dan anak-anakku. Ya. Nah, ketika aku rasakan efek dosa ini, ya, berdampak kepada siapa? Istri dan anak-anakku, kata Fudail bin Iyad. Ya.
istrinya mulai membangkang, anaknya mulai membangkang ya. Itu sebab terbesarnya apa? Dosa yang dilakukan oleh seorang suami. Ya, dosa yang dilakukan oleh seorang ayah. Ya. Makanya ya pentingnya bagi seorang ayah itu untuk menjadi orang soleh terlebih dahulu. Ya. Yang dengannya ya Allah akan menjaga keluarganya, menjaga istrinya, menjaga anaknya. Wa qauluhu inna syirka la zulmun azim ya. Adapun ya, firman Allah yang berbunyi sungguh kesyirikan adalah kezaliman yang agung ya. Ai asyirku billahi huwa a'zamu dzunub. Syirikan itu adalah dosa yang paling besar. A'zamu dzanbin usiyallahu bih. Dosa terbesar yang Allah dimaksiati dengannya. Fahuwa zulmun li huquqil khaliq, yaitu kezaliman bagi hak Allah Subhanahu wa taala ya. Wa zulmul mar'i li nafsihi, dan kezaliman seorang terhadap dirinya ya. Dari sisi mana? Id yad'u nafsahu fi hadidil ubudiyyati lil makhluqat, yaitu ketika ia menerapkan kepada dirinya ya hamba bagi makhluk. Ini kezaliman. Kita semua itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, abdun lillah. Yang ada pada kalimat sayyidul istighfar. Ya. Di situ kita mengakui bahwa kita tuh hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita itu sekuat semampu kita untuk melaksanakan janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya, dia merendahkan dirinya. Dia merendahkan dirinya dengan menjadikan dirinya hamba bagi selain Allah. Padahal ya, selain Allah itu lemah. Selain Allah itu lemah. Yang Allah gambarkan dha'ufat talibu wal matlub, baik yang minta atau yang diminta itu semuanya lemah, gak bisa memberi ya. Dia yang tadinya menjadi hamba Allah, zat yang maha memberi, zat yang maha mampu, zat yang maha pengampun, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, lalu ia jadikan dirinya menjadi hamba selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendolimi dirinya sendiri ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika turun ya ayat Allah yang ada pada surat Al-An'am ayat 82 ya. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Maka ini termasuk keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ia akan dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin. Maka ketika turun ayat ini, syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah. Maka para sahabat Nabi itu terasa berat. Terasa berat. Kenapa? Faqalu ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu. Ya Rasulullah, siapa sih di antara kita yang enggak pernah berbuat zalim? Pasti kita semua pernah berbuat zalim. Pasti kita pernah mendolimi diri-diri kita. Yaitulah apa? Dengan berbuat dosa. Jadi para sahabat di sini menyangka
Zalim di sini adalah dosa secara umum. Ya. Makanya berat. Ya. Berarti kalau seperti ini ya, kita semua masuk pada orang-orang yang pernah mendolimi dirinya sendiri. Orang-orang yang mencampurkan keimanannya dengan kedoliman. Nah ini ya pemikiran sahabat seperti itu. Kita semua pasti pernah berlaku zalim, baik kepada diri kita atau kepada orang lain, baik ucapan atau perbuatan. Kita semua pasti pernah, nggak ada yang nggak pernah. Maka hal ini tanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, apa maksud kezaliman di sini? Apakah kezaliman secara umum? Kalau kezaliman secara umum ya kita semua pasti pernah berbuat zalim. Maka kata Nabi, innahu laisa bidzalik, bukan itu yang dimaksud. Bukan kezaliman yang antum pahami, bukan. Ya. Ala tasma'u qaula Luqman, inna syirka la zulmun azim. Tidaklah kalian dengar perkataan Luqman bahwa kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Di situ para sahabat baru merasa tenang. Karena yang dimaksud kezaliman di situ adalah kesyirikan. Artinya siapa yang beriman kepada Allah dan tidak berbuat syirik, itu akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan petunjuk. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, siapa yang mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, dia tidak akan mendapatkan jaminan keamanan dan dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Nah, ini mafhum mukhalafahnya. Nah, ini menunjukkan apa? Keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Dan ini penting. Penting ini ya ikhwah. Pelajaran yang harus diulang-ulang. Jangan pernah merasa bosan dengan pembahasan ini. Ya. Karena ya, keistiqomahan itu sebab terbesarnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab terbesar istiqomah itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inna man asyraka billahi faqad iftara al-itsmal azim wa qad dhalla ad-dhalal al-ba'id ya. Karena siapa saja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia telah berbuat dosa yang besar dan dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh ya. Makanya kecil harapan dia untuk bisa kembali. Ya. Karena jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima ya. Sungguh Allah enggak mengampuni dosa syirik. Ya. Dan Allah mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan siapa yang menyekutukan Allah, dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Kemudian juga ya, dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang menyekutukan Allah, maka dia telah sesat, telah tergelincir dengan kesesatan yang sangat jauh. Maka ini ya sesuai dengan ayat yang tadi ya. Bahwasanya siapa yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, dia akan senantiasa mendapatkan jaminan keamanan dan dia akan senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ya. Siapa yang menyekutukan Allah, dia tidak dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah sesatnya sudah jauh ya. Sesatnya sudah jauh. Kemudian juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah
faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar ya. Siapa saja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maka Allah haramkan atasnya surga, udah tertutup pintu surga. Wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya neraka. Fa'iyadu billah. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tiada penolong satupun bagi orang-orang zalim. Nah, di sini Allah menyebutkan ya orang-orang yang menyekutukan Allah itu dengan apa? Sebutan zalim. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tiada satupun yang mampu menolong orang-orang zalim tadi. Siapa orang-orang zalim? Yaitu tadi may yusyrik billah, mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling zalim. Orang yang paling zalim ya. Nah, makanya ya kita harus jaga diri kita dan keluarga kita dari kesyirikan. Ya. Bahkan sekelas Nabiullah Ibrahim, ya, Imamul Muwahhidin, imamnya para ahli tauhid, ya, yang beliau itu satu-satunya orang yang mentauhidkan Allah di masanya. Itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim minta sama Allah agar dijauhkan dirinya dan keluarganya. Padahal dia imamul muwahhidin. Dia seorang yang qanit, yang lurus, yang hanif, yang jauh dari kesyirikan. Tapi tetap dia minta kepada Allah agar dijauhkan dirinya dan keluarganya dari kesyirikan. Lalu datang orang-orang belakangan yang dia merasa aman dari kesyirikan. Gak mungkin saya berbuat syirik. Gak mungkin keluarga aku berbuat syirik. Padahal sekelas Nabi Ibrahim aja minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya apa? Pentingnya kita takut akan kesyirikan ini. Pentingnya kita takut akan kesyirikan ini. Sekelas Nabi Ibrahim aja takut, maka kita harus lebih takut. Siapa yang menjamin kita nggak jatuh kepada kesyirikan? Siapa yang menjamin keluarga kita itu tidak jatuh kepada kesyirikan? Tidak ada. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bentuk tawakalnya seorang manusia kepada Allah yaitu dengan banyak meminta kepada Allah. Dan banyak minta kepada Allah. Ya. Mau keluar rumah minta keselamatan. Masuk rumah juga doa. Keluar rumah doa. Ya. Itu bukti dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ia pasrahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang yang bertawakal. Kalau orang yang gak pernah minta sama Allah, ya, itu dia tidak bertawakal kepada Allah, tapi bertawakal kepada dirinya sendiri. Maka bukti orang itu bertawakal kepada Allah, ia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik, memohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat orang yang bertawakal. Itu ciri orang yang bertawakal. Maka kita kembali lagi ya. Jadi wasiat pertama ini ya, peringatan dari perbuatan syirik. Ini wasiat orang-orang saleh, para nabi, para rasul dari pertama hingga terakhir ya. Ya, senantiasa mewanti-wanti dari kesyirikan. Ya, artinya ini ya sesuatu yang sangat perlu kita perhatikan ya. Yang sangat perlu kita ulang. Ya. Karena ini bukan masalah sembarangan. Ya. Ini masalah berat. Masalah yang harus kita prioritaskan ya. Kemudian ya, al-wasiyatu tsaniyah, yang kedua ya, wasiat kedua, al-ihsanu ilal walidain ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini sebab terbesar masuk surga. Ya.
Bahkan ini termasuk perintah Allah yang besar setelah perintah ibadah. Ya. Banyak sekali di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah berbuat baik ini dengan perintah ibadah. Ya. Artinya Anda tidak mungkin dikatakan sebagai hamba Allah kalau Anda tidak berbakti kepada kedua orang tua. Sesoleh apapun seorang manusia kepada Allah, kalau dia tidak berbakti kepada kedua orang tua, ya, maka dia dalam bahaya. Ya. Karena ini perintah terbesar setelah perintah tauhid, setelah perintah beribadah kepadanya. Tsumma qala wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar mereka menjaga kedua orang tuanya. Jadi kedua orang tua itu adalah wasiat Allah kepada anak-anaknya. Yang nanti akan Allah tanya. Yang nanti akan Allah tanyakan. Kepada para anak tentang baktinya kepada kedua orang tua. Tapi sebelum itu Allah bertanya dulu kepada ayah tentang apa yang telah mereka berikan kepada keluarganya. Ala kulli hal orang tua itu wasiat Allah untuk kita. Fa qarana wasiyatahu iyyahu bi ibadatillahi wahdah. Ya. Maka Allah gandengkan wasiat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ini dengan perintah ibadah. Nah, ini menunjukkan akan ya agungnya berbakti kepada kedua orang tua ini. Bahwa ini juga masalah yang gak boleh disepelekan. Ya. Kenapa? Ya, Allah jelaskan. Kenapa sih kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua? Kata Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Karena tabiat wanita itu lemah. Tabiat wanita itu lemah. Fa innal mar'ata dha'ifatun bi tab'iha. Wanita itu lemah secara tabiat. Allah ciptakan wanita itu lemah. Sesangar apapun, sekasar apapun wanita, tetap tabiatnya itu lemah. Ya. Fayajtami'u ma'a dzalika thiqalul hamli. Sudah itu ditambah lagi dia harus mengandung. Fayazdadu du'fuha, maka bertambah lemah. Thumma du'ful ladzi tulaqihi 'inda at-talaqi wal wiladah. Ya. Kemudian tambah lemah lagi kapan? Ketika akan melahirkan. Di situ wanita berjuang antara hidup dan mati. Bahkan kalau dikatakan kepadanya, ya, mana yang kamu pilih? Kamu atau bayimu? Maka pasti dia akan memilih bayinya agar tetap hidup. Nah, ini begitu besarnya jasa orang tua kepada anaknya. Ya. Setelah melahirkan dia harus menyusui. Wa fisaluhu fi amaini, dan dia harus menyusui dalam jangka waktu 2 tahun. Ya. Dan itu juga akan bertambah lemah. Hal ini sebagaimana juga yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat lain, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan para ibu mereka itu menyusui anak-anaknya ya dalam masa 2 tahun secara sempurna. Dalam masa 2 tahun ya. Wa inna ma dzakarallahu ta'ala dzalika liyubayyina 'azima haqqil ummi 'ala waladiha. Allah sebutkan ini di dalam Al-Qur'an ya. Allah sebutkan perjuangan seorang ibu di dalam Al-Qur'an ya. Untuk apa?
Agar anak itu ingat betapa susahnya ibu dalam mendidiknya. Ya. Bahkan taruhannya nyawa. Nah, ini menunjukkan apa? Agungnya hak ibu. Ya. Karena seorang ibu ya, telah mengandung kemudian menyusui. Maka diingatkan Allah dalam Al-Quran. Agar kita tuh sadar ya bahwa ibu kita ini ya benar-benar berjuang untuk kita. Ya, mereka berjuang agar anaknya tetap hidup. Mereka juga berjuang agar anaknya tetap bahagia. Ya. Makanya Allah jelaskan dalam Al-Quran ya. Agar kita sebagai anak mengetahui mengapa kita harus berbuat baik kepada seorang ibu. Wahakadzal ab. Begitu juga ayah. Ya. Fa innahu qad ana min ajli tarbiyatihi. Ya. Ayah pun capek. Ya. Kalau ibu ya, mengandung selama 9 bulan, seorang ayah itu memikirkan sepanjang hidupnya. Makanya kepada ayah juga harus berbakti. Karena ayah capek dalam mendidiknya. Wal infak alaihi hatta kabur. Dan menginfak, membelanjakan, menafkahi sampai besar. Tapi kenapa yang Allah sebutkan itu ibu? Ya. Karena hakul akad. Karena hak ibu itu lebih besar daripada hak ayah. Lianna ta'baha a'zam. Karena capeknya ibu itu lebih besar daripada capeknya ayah. Bukan berarti ayah gak capek. Tapi kalau dibandingkan ibu itu lebih berat ibu perjuangannya. Lebih berat sang ibu perjuangannya. Makanya ya dalam sebuah hadis ya. Datang seorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak ya, untuk aku berbuat baik kepadanya? Ya. Rasul berkata, ummuka, ibumu dulu. Ya. Ya. Kalau kamu punya rizki, yang pertama kali merasakan rizki itu ibumu. Yang berhak mendapatkan kebaikan kamu, ya ibumu dulu. Ya. Tanya lagi, setelah ibu, summaman, siapa lagi? Ya. Maka Nabi jawab, ibumu. Ibumu. Ya. Qala, summaman. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu lagi. Diulang berapa kali sama Nabi? Berapa kali ibu disebutkan? 3. Ini menunjukkan bahwa hak ibu itu lebih besar daripada hak ayah. Bukan berarti ayah harus punya, bukan berarti anak tuh harus punya 3 ibu. Ya, jangan ditafsirin ini. Ya. Jadi tafsir itu bukan seorang anaknya harus punya 3 ibu. Tapi maksudnya hak ibu itu lebih utama. Maka kalau kita dapat rezeki, yang paling berhak mendapatkan pertama kali itu siapa? Siapa? Ibu. Tapi terkadang ini kita abaikan. Ya. Terkadang kita abaikan. Kita dapat bonus rezeki tambahan, yang pertama kali mendapatkan kebaikan itu bukan ibu. Ya. Bahkan kepada ibu ditutup-tutupi. Ya. Ini salah. Kata Nabi yang pertama kali berhak itu ya ibu. Ya. Ibumu. Ya. Itu yang pertama kali berhak mendapatkan kebaikanmu. Sampai Nabi jelaskan cara 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Artinya apa? Nah ini jelas ya. Ini juga peringatan ya, bagi istri agar tidak menghalang-halangi suaminya untuk berbakti kepada ibunya. Ya. Untuk berbakti kepada ibunya. Karena ini memang perintah Allah, perintah Rasul ya. Kemudian setelah itu qala abuka,
setelah itu baru ayahmu. Setelah itu baru ayahmu. Kalau kau sudah kasih ibu, baru kau kasih ayah. Kalau Anda telah memberikan kebaikan kepada ibu, berikanlah kepada ayah. Baru kepada keluarga, baru kepada istri, baru kepada anak. Ya, jadi kalau diurut, rizkinya laki-laki itu yang pertama, selain buat dirinya, yang pertama tuh buat kedua orang tuanya dulu. Ya. Baru setelah itu buat istri dan anaknya. Ini urutan ya yang disebutkan di dalam Islam. Ya. Makanya sekali lagi, seorang istri nggak boleh marah kalau suaminya itu sering berbagi kepada ibunya. Karena ini perintah Allah, perintah Rasul. Ya. Faja'ala lil ummi salasata huquqin wa ja'ala lil abbi haqqan wahidan. Maka di sini Nabi jadikan untuk ibu 3 hak dan Nabi jadikan untuk ayah 1 hak. Ya. Ini menunjukkan apa? Ibu itu lebih diperhatikan daripada ayah. Ya. Ibu lebih diperhatikan daripada ayah. Ya. Bukan berarti seorang tuh nggak memperhatikan ayah, bukan. Ayah juga wajib diperhatikan. Tetapi kalau dibanding ibu, mana yang didahulukan? Ibu. Yang didahulukan adalah ibu. Kenapa? Karena ibu itu seorang wanita yang tabiatnya lemah. Berbeda dengan ayah yang dia tuh seorang laki-laki yang tabiatnya adalah mencari nafkah. Ya. Kalau ibu, kalau wanita tabiatnya tuh dinafkahin. Makanya harus diperhatikannya lebih. Harus diperhatikan lebih. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tentang birrul walidain ini kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barangkali ada yang tanyakan, fal tafadhal maskura.